Hai halo Nu, dan selamat datang Agnes serta Sobat Sanu semuanya. Di video ini, Dedi akan membahas latihan soal dari video pelajaran yang berjudul Bentuk Desimal dan Persen dari Pecahan per 10 dan Kelipatannya. Nah, tentu saja idealnya adalah kamu sudah nonton video pelajarannya dan juga sudah mengerjakan latihan soalnya secara mandiri. Sehingga melalui video ini kamu bisa memeriksa sejauh mana yang kamu kerjakan sudah benar atau belum. Anyway, kalau kamu belum pernah nonton video pelajarannya atau ingin nonton ulang, ya mungkin supaya bisa lebih ngerti, maka kamu bisa klik link ini ya di PDF reader kamu, atau kamu bisa juga scan QR code yang ini dengan menggunakan kamera atau aplikasi yang bisa membaca QR code. So, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Tentukan bentuk desimal dari 7 per 10. Oke, ini udah ditulis dulu. 7 per 10 sama dengan, terus udah ditulis 7-nya. Nah, karena ini nolnya cuma 1, maka komanya dari belakang sini akan bergerak ke kiri satu kali ya. 1. Nah, seperti ini, sehingga posisi komanya ada di sini, dan di depannya kita tambahkan 0. Dengan demikian, maka 7 per 10 nilai desimalnya adalah 0,7. Nomor 2. Tentukan bentuk desimal dari 44 per 10. Sama seperti tadi, kita tulis dulu 44 per 10 sama dengan 44. Karena nolnya cuma 1, berarti komanya dari belakang sini akan bergerak satu kali ke kiri. 1. Nah, di sini ya. Jadi posisi komanya ada di sini. Maka 44 per 10 itu bentuk desimalnya adalah 4,4. Lanjut ke soal nomor 3. Tentukan bentuk persen dan desimal dari 1,7 per 100. Oke, kita tulis dulu ya. 1,7 per 100. Nah, ini karena bentuknya sudah per 100, maka kita mencari bentuk persennya gampang ya, yaitu langsung saja kan, 1,7 persen. Itu kan, karena definisi persen itu kan memang per 100. Nah, berikutnya kita tinggal mencari bentuk desimalnya. Maka ini udah ditulis dulu ya, 1,7. Lalu karena ini 100 ya, nolnya ada 2, maka kita tahu bahwa komanya ini nanti akan bergerak 2 kali ke kiri ya. 1, 2, seperti ini. Yuk kita gerakkan ya. Gerak pertama 1, seperti ini. Terus kita tambahkan 0 di depannya. Lalu kita bergerak 1 kali lagi, 2, seperti ini. Dan jangan lupa ditambahkan angka 0 di depannya. Dengan demikian, maka 1,7 per 100 itu bentuk persennya adalah 1,7% dan bentuk desimalnya adalah 0,017. Nomor 4. Tentukan bentuk persen dan desimal dari 0,8 per 100. Oke, sama seperti tadi, kita tulis dulu 0,8 per 100. Karena sudah per 100, maka kita bisa langsung ya mencari bentuk persennya, yaitu 0,8%. Lalu ini bentuk desimalnya, jadi ditulis dulu 0,8 seperti ini. Dan karena ini 100 nolnya 2, maka komanya ini akan bergerak 1 seperti ini. Terus kita beri angka 0. Kemudian bergerak lagi yang kedua seperti ini. Dan jangan lupa tambahkan angka 0 juga di depannya. Dengan demikian, kita sudah berhasil menghitung bentuk persen dari 0,8 per 100, yaitu sama dengan 0,8%, dan bentuk desimalnya adalah sama dengan 0,008. Next, kita ke soal nomor 5. Tentukan bentuk desimal dari 65%. Oke, secara definisi 65% itu kan berarti 65 per 100. Nah, untuk menghitung bentuk desimalnya, kita lihat di sini, karena 100 ini nolnya 2, maka nanti pasti komanya dari belakang sini akan bergerak 2 kali ke kiri ya.
1, 2. Nah, di sini kan, dan di depannya diberi angka 0. Dengan demikian, ini jadi langsung aja 65/100 itu adalah 0,65. Soal nomor 6. Tentukan bentuk desimal dari 2,5%. Oke, 2,5% ini kadang dibaca juga dengan 2,5% ya. Jadi kalau ada koma 5 itu kadang disebut juga dengan setengah. Misalnya 10,5. Nah, ini kadang dibaca sebagai 10 setengah. Kenapa? Karena setengah itu kan nilai desimalnya adalah 0,5. Dan 10,5 ini pada dasarnya adalah 10 ditambah 0,5 ya. Jadi 10,5 dibaca 10 setengah. Nah, kembali ke soal, ini kita diminta untuk menentukan bentuk desimal dari 2,5%. Maka ini ditulis dulu. 2,5% itu sama dengan 2,5/100. Dan itu sama dengan, nah kita lihat komanya itu kan ada di sini ya. Karena dibagi 100, nolnya 2, maka komanya akan bergerak 2 kali ke kiri ya. 1, ada 01, terus bergerak lagi komanya 2, ada 02. Sehingga ini jadi langsung aja 0,025. Maka 2,5% itu sama dengan 2,5/100 dan bentuk desimalnya adalah 0,025. Lanjut ke soal nomor 7. Kerjakan soal cerita di bawah ini. Oke, kita baca dulu ya soal ceritanya. Pagi itu, Samuel membawa uang jajan 10.000 ke sekolah. Saat jam istirahat, Samuel membeli makanan dan minuman di kantin sekolah. Sepulang sekolah, Samuel menghitung sisa uang jajannya yang ternyata tersisa 25% dari uang jajannya semula. Berapa sisa uang jajan Samuel tersebut? Oke, ini kita tulis dulu yang diketahui awalnya adalah Samuel punya uang 10.000. Lalu sepulang sekolah sisanya adalah 25% dari uang jajannya semula. Nah, perhatikan di sini, kalau ada kata dari seperti ini, itu maksudnya adalah dikali ya. Jadi misalkan ada kalimat seperti ini. 10% dari 2.000. Maka ini maksudnya adalah 10% kali 2.000. Begitu juga misalnya 15% dari 300. Maka ini maksudnya adalah 15% kali 300. Nah, sisa uang Samuel adalah 25%, ya, ini sudah ditulis, dari uang jajannya semula. Sehingga dikali uang jajannya semula adalah 10.000 ya. Maka ini sudah ditulis kali 10.000. Nah, dari sini kemudian ada dua cara untuk menghitung sisa uang Samuel ini. Cara pertama adalah kita tentukan dulu nilai desimal dari 25% ini ya. Jadi 25% itu kan sama dengan 25/100, sehingga nanti komanya dari sini 1, 2. Nah, jadi 0,25. Maka ini kemudian menjadi 0,25 kali 10.000. Nah, ada perkalian dengan 10.000. Bagaimana ini? Kalau sebelumnya kita kan sudah bisa ya membagi dengan 10, dengan 100, atau bahkan 10.000, dan itu menyebabkan komanya bergerak ke kiri ya, sesuai dengan jumlah nolnya. Nah, kalau dikali seperti ini, itu maka komanya akan bergerak ke arah berlawanan ya, yaitu bergerak ke arah kanan, sesuai dengan jumlah nolnya. Maka yuk kita lihat ya sama-sama. Ini kalau nolnya dicoret 1, yang terjadi adalah komanya ini bergerak 1 kali ke kanan, seperti ini ya, menjadi 2,5 ya kan, nol yang depan ini kan bisa diabaikan. Kemudian kalau ini dicoret lagi, maka komanya akan bergerak lagi 1 kali lagi ke kanan seperti ini.
Nah, kalau komanya sudah berada di akhir seperti ini kan berarti sudah menjadi 25 ya. Ya harusnya sih 25,0, tapi kan koma nol ini bisa kita abaikan. Jadi kalau komanya sudah berada di akhir seperti ini, maka pergerakan komanya kita selesaikan sehingga ini menjadi 25, ya kan? Nol yang di depan ini diabaikan kali, nah berapa ini sisanya? Ini kan nolnya sudah dicoret 2 sehingga ini menjadi 100 ya. Nah ini sudah ditulis 100. Dan kalau sudah seperti ini kan gampang ya, 25 kali 100 ya yakin kamu sudah tahu hasilnya adalah 2500. Berikutnya cara yang kedua, ini dikasih ruang dulu. Cara kedua ini harusnya lebih gampang sih. Jadi caranya adalah 25% kali 10.000. Ini kan 25% ini pada dasarnya adalah 25/100. Sehingga ini dikalikan dengan 10.000 dan ini kan bisa dicoret ya. Ini nolnya 2 dicoret, ini nolnya 2 dicoret. Sehingga ini menjadi 25 kali 100 ya ini sisanya. Dan itu hasilnya adalah 2.500. Nah, terlihat ya, jawabannya sama, tapi yang cara ini tadi kenapa diajarkan supaya kamu tahu bahwa ketika ada desimal dikali dengan 10 atau 100 atau 1000, 10.000 dan kelipatannya itu mengakibatkan komanya tadi jadi bergerak ke kanan. Oke, biar lebih paham, kita kerjakan soal nomor 8. Kerjakan soal cerita di bawah ini. Kita baca soalnya. Danu mendapat hadiah ulang tahun berupa uang sebesar 100.000 dari tantenya. Danu senang dan langsung pergi ke Royal ATK untuk membeli buku dan peralatan gambar. Setelah itu, Danu menghitung uangnya yang ternyata tersisa 15% dari uangnya semula. Berapa sisa uang Danu tersebut? Sama seperti tadi, kita tulis dulu ya yang diketahui bahwa di awal uangnya Danu itu ada 100.000. Wah, banyak ya. Kemudian setelah belanja di Royal ATK, sisanya menjadi 15% ini ya, dari uangnya semula. Berarti 15% kali uangnya semula kan ini ya, 100.000, ini kali 100.000. Nah, sama seperti tadi, kita hitung dulu yuk dengan menggunakan cara pertama. Maka ini 15% itu sama dengan 15/100 yang kalau kita hitung desimalnya itu komanya awalnya di sini 1, 2. Nah, jadi 0,15. Sehingga di sini 0,15 kali 100.000. Ini ya. Nah, sama seperti tadi. Kalau ini nolnya dicoret 1, yang terjadi adalah komanya bergerak ke kanan 1 kali. Kalau nolnya dicoret 1 lagi, maka komanya akan bergerak 1 kali lagi ke kanan seperti ini. Nah, ini kan berarti sudah di paling belakang ya. Ini artinya menjadi 15 ya. 0 depan bisa diabaikan dan ini koma 0 ya bisa kita abaikan juga. Sehingga soalnya menjadi 15 kali, nah sisanya ini berapa? 1000 ya, nolnya kan 3 nih yang masih tersisa. Maka ini kali 1000. Dan ini kan gampang ya, jadi yakin kamu sudah tahu 15 kali 1000 adalah 15.000. Cara kedua, oke, jadi tulis di sini cara kedua. Berarti kan 15% kali 100.000. Ini sama dengan 15/100 kali 100.000. Nah, ini ada 2 nol, kita coret. Kemudian di sini kita bisa coret juga 2 nol yang ini. Maka sisanya menjadi 15 kali, ini 1, nolnya 3 ya, kali 1000. Dan hasilnya adalah 15.000 juga ya, sama dengan yang ini. Lanjut ke soal nomor 9. Tentukan bentuk desimal dari 88% per 10. Wah, gimana ini? Ini ada persen tapi masih per 10. Tenang ya, kita kerjakan satu-satu. Dimulai dari 88%-nya. Ini 88%, kita cari
bentuk desimalnya ya. Maka ini kan 88/100. Dan ini kalau kita hitung bentuk desimalnya menjadi 1, 2. Oke, nolnya di sini ya. Berarti 0,88. Kemudian, kan ini per 10. Maka 88% per 10 itu sama dengan ini ya, 0,88 per 10. Dan ini menjadi berapa? Komanya kan akan bergerak satu kali ke kiri ya, karena ini kan nolnya cuma satu. Sehingga menjadi 0,088. Oke, udah ditulis di sini 0,088. Nah, kadang kita ragu ya, ini sudah benar belum ya? Nolnya kelebihan nggak? Atau malah kurang? Nah, ada satu cara untuk ngecek. Caranya begini. Jadi 0,088 ini kan kita dapatkan dari 0,88 dibagi 10 ya kan. Per 10 itu kan pada dasarnya adalah sama dengan dibagi 10. Maka 0,088 ini kalau dikali 10 hasilnya harus sama dengan yang awal ini. Kita lihat ya. 0,088 kalau dikali 10 hasilnya sama dengan berapa? Nah, tadi kan kita sudah belajar ya, kalau dikali 10 seperti ini, karena ini nolnya 1, maka komanya ini akan bergerak satu kali ke kanan. Jadinya kan komanya nanti ada di sini ya, sehingga ini menjadi sama dengan 0,88. Nah, kan ini kan nilainya ternyata sama ya dengan yang awal di sini. Dengan demikian, maka kita yakin bahwa perhitungan kita sudah benar, yaitu 0,88 dibagi 10 itu nilainya sama dengan 0,088. Terakhir soal nomor 10. Tentukan bentuk desimal dari 750% per 10.000. Banyak sekali ya ini ya, nolnya banyak ini. Tapi seperti tadi, kita kerjakan satu-satu dulu. 750% itu sama dengan 750 dibagi 100. Dan itu sama dengan, kalau kita lihat ya, komanya kan awalnya di sini, lalu bergerak 2 kali ke kiri ya, 1, 2. Nah, jadinya kan 7,50 ya, tapi 0 yang belakang bisa diabaikan, sehingga ini menjadi 7,5. Dengan demikian, maka 750% per 10.000 itu sama dengan 7,5 dibagi 10.000. Nah, berapa ini nilainya? Nah, kita lihat. Di sini kan nolnya ada 1, 2, 3, 4. Maka komanya akan bergerak ke kiri 4 kali ya. Jadi 1, ada 0, 1. Terus bergerak lagi komanya 2, ada 0 yang kedua. 3, ada 0 yang ketiga. Dan terakhir 4, ada 0 yang keempat. Sehingga ini sudah ditulis 0,00075 ya. Ini nolnya ada 4 kan? 1, 2, 3, 4 ya. Sesuai dengan yang kita hitung di sini tadi. Nah, sama seperti tadi, mungkin kita ragu ya, ini sudah benar belum ya? Nolnya kelebihan nggak? Atau malah nolnya kurang? Maka kita mengujinya adalah 0,00075 ini kalau dikali 10.000 hasilnya sama nggak dengan yang ini ya, yang 7,5 ini. Yuk kita hitung ya. 0,00075 kali 10.000. Nah, berapa ini hasilnya? Nah, kalau kita lihat, karena 10.000 ini nolnya 4, maka komanya ini akan bergerak 4 kali ke kanan ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, terakhir kan di sini. Sehingga ini nilainya adalah 7,5. Dan kalau kita lihat, nilai 7,5 ini sama ya dengan nilai awal yang ini. Dengan demikian, kita sekarang yakin bahwa 7,5 dibagi 10.000 itu hasilnya adalah 0,00075 karena 0,00075 ini kalau dikali 10.000 dia balik ke awal menjadi 7,5. Jadi begitu ya guys.
Kalau dibagi dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya, maka komanya akan bergerak ke kiri ya. Sementara kalau dikali dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya, maka komanya akan bergerak ke kanan. Oke, Sanu dan Sobat Sanu sekalian, selesai sudah pembahasan latihan soal kali ini. Kalau kamu masih ada yang belum ngerti, kamu bisa tonton ulang video latihan soal ini, atau bisa jadi kamu perlu menonton kembali video pelajarannya. Nah, buat kamu yang sudah ngerti, Dedi punya challenge atau tantangan yaitu mengerjakan kuis. Caranya adalah dengan klik link ini ya di PDF Reader kamu, atau bisa juga dengan scan QR Code yang ini dengan menggunakan kamera atau aplikasi yang bisa membaca QR Code. Anyway, kalau kamu terbantu oleh video ini, jangan lupa like dan share videonya ke teman-teman kamu. Serta pertimbangkan juga untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Ciao!